Gunners, welcome back to my segment berita Arsenal sepekan. Jadi apa aja yang terjadi di Arsenal sepekan ini, mulai rumor maupun gosip-gosip dan tanggapan lainnya, hasil wawancara lainnya. Dan bagaimana opini gue tentang itu, mulai dari Arsenal mulai ngincer bek muda dari Portugal, dan akhirnya katanya ada rumor spend money gede buat striker di nggak tahu kapan ya. Simak langsung. Oke, buat gue ini gue pengen bahas dari berita-berita yang sedih dulu lah ya, dari yang senang-senang dulu ya, dari yang happy dulu aja. Oke, mulai dari tentang ini sih lebih kebanyakan wawancara sama berita ya. Ketika itu mulai dari berita tentang komen atau hasil wawancaranya Saliba, di mana Saliba berkomentar tentang kenapa sih kekeluargaan Arsenal itu sangat erat dan bagaimana penerapan keluarganya. Ternyata dia beritahu kalau penerapan itu sesimpel kalau misalkan lagi makan bareng ya, mereka akan bareng itu mereka bakal ganti-gantian terus biar nggak satu gengan sama yang lain gitu. Mereka saling makan, akhirnya biar bisa lebih ada ngobrol lah dengan orang yang mungkin timnya mungkin nggak terlalu banyak dia ngobrol gitu. Mungkin nggak pernah konflik ya, cuma jarang ngobrol, jadinya agak kurang rekat. Akhirnya dengan berusaha makan bareng, makan campur bareng tapi dengan orang yang beda, itu bisa meningkatkan kedekatan mereka. Oke, kemudian ada lagi berita atau wawancara tentang bagaimana kejiwa kepemimpinannya Arteta di matanya Walcott, salah satu pemain Arsenal yang sebenarnya terakhir yang dia tuh pensiun sebagai pemain Southampton musim terakhirnya sebenarnya, ketika Southampton masih di IPL. Dia bilang dia pernah bercerita bahwa ada suatu masa di mana, ini gue nggak tahu tahun berapa atau musim kapan, dia kayaknya sih musim awal 2011-2012 gitu lah ya, kayaknya sih sekitar itu pas musim awal gue ngefans Arsenal. Dia pernah bilang kalau ketika itu tim sudah hampir kayak kemungkinan besar kayak agak cukup sulit buat masuk 4 besar, kayaknya sih masih di tengah musim. Kemudian Arteta mengajak dengan inisiatifnya sendiri buat ngajak teman-temannya yang mungkin beberapa teman-teman pemain andalannya Wenger lah kasarnya, mungkin nggak semua pemain Wenger, buat kayak entah makan bareng atau apa gitu. Ini pokoknya kayak ketemuan nongkrong gitulah, ngopi bareng gitu, sambil ngediskusiin bagaimana dari kita sendiri yang perlu bukan dari harus nunggu Wenger. Yang ternyata dia nggak heran ketika Arsenal jadi sekarang atas kontribusinya dia gitu, dan gua salut sih. Satu-satunya sebenarnya yang ngebuat Arteta ini banyak dikritik itu sebenarnya manajemen in game-nya sih, lebih tepatnya keputusan ketika in game, maksudnya ketika game berlangsung, bukan ketika di luar lapangan. Di luar lapangan gue satu buat gue tanda kutip tuh yang main manajemen tuh bagus tuh ya Arteta sih buat gue. Tapi sering kali ketika sudah terjun ke lapangan, entah gue nggak tahu kenapa dia ya gitu lah. Kalian bisa tahu lah, Nketiah main nggak absus nggak ya, tahu sendiri lah banyak keputusannya yang gue kayak aduh ya udahlah. Tapi beberapa keputusannya nggak bagus, tapi beberapa keputusan itu kayak gitulah, bukannya nyerang malah bertahan lawan 10 orang ya gitu. Omar yang lu kenal semua gitu lah. Gue nggak tahu ngomong apa lah. Emang in game itu selalu kayak kontroversial lah, perlu masuk podcast 321 lah, 123 buka pintu atau 321 close the door, adalah gue nggak tahu lah. Lagian tuh podcast dari mana sih, cuaks. Dan kemudian berita tentang wawancaranya Saliba, yang dimana dia mengakui bahwa dia tuh ketika muda adalah pemain yang malas. Jujur keren nih orang, jujur keren. Dia mengakui malas dalam arti dia belum siap kalau misalkan dikasih jam terbang yang lebih tinggi di Inggris. Makanya jangan heran ketika dia 2 musim pertamanya di Arteta, atau ketika Arteta baru masuk kan, itu sebenarnya itu musim keduanya dia, dan itu selalu dipinjemin keluar. Dia selalu dipinjemin malah 2 musim lagi ke Liga Prancis, dan akhirnya terbukti dia lebih dewasa di sana. Mungkin hal yang sama bagi mungkin siapa namanya itu, mungkin
akhirnya mungkin Nketiah atau nasib-nasib pemain pinjaman lainnya gitu. Dia dibilang lu coba pergi biar lu tahu kalau lu tuh sebenarnya belum siap gitu. Nah, akhirnya dia siap. Dan cerita yang sama juga sebenarnya terjadi di Balogun, tapi Balogun nggak siap dan akhirnya dia pergi. Itulah bedanya dua ceritanya. Kemudian ada lagi, akhirnya Odegaard akan menandatangani kontrak kayaknya soon minggu depan ya, dan Watt juga, tapi tuh Watt kayaknya musim panas nanti kalau nggak musim dingin nanti lah. Dan gue seneng ya karena punya kapten model Odegaard yang sebenarnya bukan tipe kapten yang kalau lu di kelas lu ada yang galak, yang ada bukan, dia lebih kayak ngayomi gitulah model kaptennya ya. Ngayomi, dan gue sebenarnya lebih ke situ sih. Mirip Bang Uda lah, kita sefrekuensi body Bang Uda. Kemudian tentang bagaimana komentarnya Elneny kepada pewawancara yang sering mengkritik kenapa sih Elneny masih di semen tim, walaupun sebenarnya ke dalam tim udah bagus, ada Rice sama tapi ada Rice, ada Tomias, ada Party sama Oda Jojo, tapi kenapa dia masih ada gitu. Sesimpel dia tuh sebenarnya lebih keperkat di tim. Dia mungkin bukan tipe leader ya, lebih keperkat. Mungkin kalau lu ada di suatu komunitas di mana ada abang-abangan nih, 3 abang lah kasarnya, 3 abang nih, 3 yang paling dituakan lah, entah cewek cowok. Satu mesti ada yang leader, satu mesti ada yang kayak pengayom lah kasarnya gitu. Satu mungkin ada yang backup, itu ya kayak backup tuh kayak yang paling galak lah gitu, buat galakin kalian. Nah mungkin ini yang ini Zaka tuh dulu yang backupnya, Oda itu mungkin yang campuran keduanya mungkin ya. Cuma gue nggak tahu sekarang siapa yang menggantikan perannya si Zaka ini. Terus kemudian kita mulai masuk ke sesi yang sedih gitu. Kayak oke, sebelum masuk yang betul-betul agak sedih gitu, aku sarankan kalian subscribe jika kalian merasa konten gue seputar Arsenal tuh kasih kalian pandangan resmi lah kan. Karena isi video gue tentang hal-hal yang santai seputar Arsenal lah, dan tentunya di luar pandangannya pandit-pandit profesional gitu. Oke, kemudian berita sedih tentang Timber yang tidak masuk UCL guys. Itu ya oke, wajar sih buat gue karena dia pun pulihnya mungkin Februari, itu pun kalau cepat bisa jadi Maret gitu, pertengahan musim kedua, dan akhirnya setidaknya bisa bantu kita di April Mei, walaupun 40 juta biar sekedar main 2 bulan akhir tuh kayak gimana gitu ya, kayak tai gitu. Oke lah ya. Kemudian ada bagaimana berita tentang Cedric sama Kiwior di wawancara gitu, tentang kenapa mereka sering jarang dapat starter. Kayaknya para wawancara itu berharap akan muncul mulut statement yang kontroversial dari mereka berdua ya, gitu, tentang kenapa nggak sering dimainkan, tapi ternyata mereka memilih buat memainkan. Kami seperti keluarga dan kami senang berada di tim yang kayak banyak pemain bagus, dan kami siap memperjuangkan tempat kami. Wih gila keren, tapi nggak tahu di dalam hati mungkin bangsat gitu kan, kenapa aku jarang dimainkan. Kayak gitu sih. Aduh canda guys, canda gons maksud gua. Kemudian bagaimana ada berita kalau Om Vinay Van Kistan, gue nggak tahu cara ngejalan nama belakangnya gimana, tapi jelas Om Vinay akan pergi musim panas ini. Bisa dibilang last stand-nya di Arsenal setelah hampir 2014 ya, hampir 15 tahun ya, 14-19 tahun lah di Arsenal, dan udah menemani Arsenal dari masa susahnya Wenger, termasuk juga masa-masa gue ngefans Arsenal sampai akhirnya masa-masa susah turbulensi dari Arsenal ke Arteta di 2 musim, yang pertama Arteta dan akhirnya sekarang di bawah di 2 musim terakhir. Good buat Vinay sebagai orang penghubung antara investor si Kroenke sama si teknis kayak macam Edu sama Arteta gitu. Kemudian ada berita bangga sedih yang ternyata Party baliknya baru Oktober. Sebenarnya antara sedih dan senang sih gue nggak tahu, tapi anggap aja ini sedih lah ya karena dapat cedera gitu. Dan akhirnya kita masuk ke sesi terakhir, ya ini sesi transfer yang gue bilang di awal tadi kan, gue bilang Arsenal kok ngincer Portugal. Ternyata yang diincer itu adalah orang-orang yang belum subscribe. Maksud gue ya, kalau kalian merasa belum subscribe silahkan subscribe. Oke lanjut, sorry. Dan akhirnya yang diincer adalah ternyata pemain usia 19 tahun Diomande. Ya kayaknya dia bakal ngincernya mulai coba ngebit tuh Januari nanti ya. Gimana gue berharap dia ngebit karena Arsenal gak punya back kanan, tengah atau kiri yang sebenarnya tuh untuk menggantikan perannya perannya Tierney yang pergi. Sebenarnya bukan perannya Timber, karena Timber itu sebenarnya menggantikan perannya Holding.
holding pergi, akhirnya Timber masuk dan tinggal perannya si si Tierney aja yang perlu digantikan biar Tomiyasu nanti bisa entah kiri kanan, serah lah. Pokoknya ada satu fullback yang perlu digantikan lah, atau mungkin back tengah kalau misalkan Ben White tetap kekeh dimainkan sebagai back kanan gitu. Ternyata gue juga belum lihat cuplikan skillnya, tapi kalau Arsenal udah ngincer kemungkinan tuh udah bukan back up ball playing defender, karena mereka udah punya dalam sosok Ben White sama sosok Kiwior lah. Dan itu kaki kanan seperti kemungkinan di posisinya Saliba lah. Kemudian terakhir gue kaget karena ada ini langsung dari Charles Watt sendiri, dia di satu podcast bagaimana gue lupa, dia bilang kalaupun Arsenal bakal ngeluarin duit gede di 2024 itu kemungkinan buat striker. Dan seperti gue pernah bahas kayaknya di video gue tentang Arsenal di kesimpulannya, tapi di bagian apa yang harus dilakukan Arsenal itu, Arsenal perlu mendatangkan atau sign ya minimal atau maksimal 2 lah, maksimal karena udah cukup sebenarnya yang lain. Kalau minimal ya ini juga penting banget 2 posisi ini, yakni back sama penyerang. Back ini bisa back tengah, bisa back tengah kanan, bisa back kanan atau back kiri kanan, fleksibel karena ada Tomiyasu di situ yang bisa pindah-pindah. Dan untuk penyerangnya itu antara sayap kanan atau striker, walau gue lebih berharap striker karena Gapsus bisa dioper sebagai sayap kanan karena dia pernah bermain cukup bagus musim lebih di City ya. Akhirnya gue berharap striker dan akhirnya terkabulkan juga striker. Gila, terkabulkan juga ternyata striker. Dan ya itu aja dari gue, and I'll see you in the next video guys.